Baik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Baru Diagnosa Penyakit Genetis. Sebelumnya, saya Agnes Rosalaya sebagai moderator dan saya yang akan membacakan slide 1-4. Kemudian teman saya Desi Mulyana yang akan membacakan slide 5-8, dan kemudian teman saya Ria Triyunita yang akan membacakan slide 9-12, dan yang terakhir teman saya Safety Atmayanda yang akan membacakan slide 13-16 atau yang terakhir. Baik, saya akan memulainya. Apakah teknologi DNA rekombinan itu? Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan dari teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan atau menggabungkannya di dalam tabung reaksi. Teknik-teknik itu meliputi pertama, teknik untuk mengisolasi DNA, kedua, memotong DNA, ketiga, menggabung atau menyambung DNA, dan keempat, untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Teknik terakhir ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun ekariot hingga DNA dapat bereplikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi DNA rekombinan ini sudah digunakan, termasuk dalam bidang kesehatan. Penggunaan atau manfaat teknologi DNA rekombinan ini sudah dilakukan dengan contohnya dengan pembuatan obat-obatan seperti vaksin, bahan pangan, bahan pakaian, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, secara langsung maupun tidak langsung, sebagian dari kita pernah berhubungan dengan hasil penggunaan teknologi DNA rekombinan. Contohnya seperti insulin dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus, sickle cell anemia, dan thalassemia. Anemia merupakan suatu bentuk kelainan pada darah yang paling sering terjadi di masyarakat. Anemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anhaimia yang secara harfiah berarti tanpa darah. Anemia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, anemia yang disebabkan oleh cacat atau masalah yang ada pada faktor konstitusional dari sel darah merah. Kedua, anemia yang disebabkan oleh defisiensi atau kekurangan bahan-bahan yang berasal dari luar tubuh. Ketiga, anemia karena kehilangan sel darah merah yang baik dan sehat. Dan yang terakhir, anemia yang disebabkan karena adanya reaksi autoimun dari tubuh. Berdasarkan judul di atas, sickle cell anemia dan thalassemia tergolong dalam kelompok pertama, yaitu anemia yang disebabkan oleh cacat atau masalah yang ada pada faktor konstitusional dari sel darah merah. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia atau anemia sel sabit merupakan suatu kelainan pada darah yang disebabkan karena adanya perubahan asam amino ke-6 pada rantai protein globin beta yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dari sel darah merah menjadi serupa dengan sabit yang disebut dengan HBS. Anemia sel sabit terjadi karena kerusakan genetik pada gen pembentuk Hb dalam darah bayi. Kerusakan atau mutasi itu diturunkan dari orang tua ke anak. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, pemberian obat untuk memicu sintesis HbF. Pengobatan yang masih dalam tahap pengembangan adalah dengan menggunakan stem cell. Thalassemia. Thalassemia adalah kelainan yang ditandai dengan anemia pada penderitanya karena berkurangnya sintesis rantai globin pada hemoglobin. Thalassemia diklasifikasikan sesuai dengan rantai molekul globin yang mengalami kelainan alfa dan beta. Thalassemia alfa disebabkan delesi pada gen alfa globin, sedangkan thalassemia beta disebabkan adanya mutasi pada gen beta globin. Gejalanya muka pucat, insomnia, tubuh gampang jadi lemas, menyusutnya nafsu makan, tubuh gampang alami infeksi, jantung bekerja lebih keras untuk mencukupi pembentukan hemoglobin,
dan alami kerapuhan serta penipisan tulang. Penyebab thalassemia tidaklah penyakit menular, tetapi dikarenakan oleh faktor keturunan atau genetik. Pasien thalassemia banyak ditemukan di daerah miskin. Begitupun dengan tempat endemis malaria. Parasit malaria dianggap turut menolong rusaknya sel darah merah. Saya Ria Triunita akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu pencegahan dan pengobatan. Untuk mencegah terjadinya thalassemia pada anak, pasangan yang akan menikah perlu menjalani tes darah, baik untuk melihat nilai Hb maupun profil sel darah merah di tubuhnya. Penderita thalassemia memerlukan perawatan rutin, seperti melakukan transfusi darah teratur, menghindari makanan yang diasinkan atau diasamkan, dan produk fermentasi yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Dua cara yang dapat ditempuh untuk mengobati thalassemia adalah transplantasi sumsum tulang belakang dan teknologi stem cell. Stem cell itu adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk menciptakan sel-sel yang baru, atau sel-sel yang telah rusak akan mengalami pembaharuan. Diagnosis prenatal. Diagnosis prenatal adalah teknik diagnostik untuk menentukan kondisi fetus yang belum lahir, apakah memiliki kelainan lainnya. Teknik ini umumnya dilakukan pada penyakit genetik yang tidak dapat diobati, di mana terminasi menjadi bahan pertimbangan. Perkembangan diagnosis prenatal ditujukan untuk keamanan prosedur, diagnostik dan ketepatan waktu analisis, sehingga diharapkan penegakan diagnosis dapat dilakukan sedini mungkin. Diagnosis prenatal dapat dilakukan melalui metode invasif dan non-invasif. Pendekatan non-invasif melalui ultrasonografi atau USG masih memerlukan prosedur lanjutan untuk memastikan diagnosis penyakit genetik. Diagnosa prenatal meliputi evaluasi terhadap 3 kategori pasien berupa: yang pertama, janin dengan resiko tinggi untuk kelainan genetik dan kongenital. Yang kedua, mereka dengan resiko yang tidak diketahui untuk kelainan kongenital umum. Yang ketiga, janin yang pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan mempunyai kelainan struktur dan perkembangan. Lalu, pengertian dan perkembangan DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint, ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seseorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting terjadi pada tahun 1869 ketika Friedrich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss, dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel darah merah burung. Pengertian dan perkembangan DNA. Dalam sejarah genetika sebagai ilmu, relatif hanya baru-baru ini sajalah DNA menjadi pusat perhatian. Lebih dulu, perhatian dipusatkan pada hereditas, yaitu pada pola pewarisan sifat-sifat yang ada, seperti mata biru, warna merah bunga, ekor pendek, dari induk keturunannya. Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu di bidang biologi, yang sampai sekarang pengembangannya telah dilakukan oleh para ahli. Seiring perkembangannya, saat ini tidak lagi terbatas untuk keperluan di bidang biologi semata, akan tetapi telah dimanfaatkan oleh keilmuan lain seperti perindustrian, farmasi, ilmu forensik, dan bidang ilmu lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Friedrich Miescher kemudian dikembangkan oleh Levin, seorang ahli kimia kelahiran Rusia, yang menemukan gula 5-karbon ribose dan kemudian menemukan gula deoksiribose di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat pada asam nukleat. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maurits Wilkins yang menggunakan fraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode
kristalografi. Penelitian mengenai DNA terus berlanjut. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Robert Fulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukan terhadap DNA yang kemudian penelitiannya dikenal di kalangan biologi dengan istilah aplikasi analisis DNA. 1. Restriction Fragment Leak Polymorphism atau RFLP adalah salah satu aplikasi analisis DNA pada penelitian forensik. Dengan perkembangan dan adanya analisis DNA yang lebih baru dan lebih efisien, RFLP tidak lagi digunakan karena membutuhkan sampel DNA yang sangat banyak. Yang kedua, analisis polymerase chain reaction atau PCR, yaitu untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis. PCR, aplikasi DNA dengan menggunakan PCR menyebabkan analisis DNA pada sampel biologis hanya membutuhkan sedikit sampel dan dapat diperoleh dari sampel yang sangat halus, seperti rambut. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh atau autosom yang mengandung area STR atau short tandem repeats. STR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Analisis mitokondrial DNA, yaitu untuk menentukan DNA di sampel yang tidak dapat dianalisa dengan menggunakan RFLP dan juga PCR. Dapat dilakukan dengan menganalisa dengan mitokondrial DNA. Pada intinya, semua makhluk hidup memiliki kandungan DNA. DNA sendiri terdapat di dalam sel, di mana dalam bagian terbesar dari DNA terdapat di dalam nukleus, terutama di dalam kromosom.